Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Egi Supriyatna dengan NIM 55042.034, kelas B Perbankan dan Keuangan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai informasi masa penawaran dan resiko berinvestasi mengenai ORI 022. Transaksi obligasi pasar perdana memiliki keterbatasan waktu yang hanya bisa dibeli dalam periode waktu tertentu. Surat berharga negara SBN retail menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati investor pada saat ini. Hal tersebut nampak pada realisasi hasil penjualan 4 dari 6 SBN retail yang akan diterbitkan pemerintah di tahun ini. Pemerintah menargetkan bisa meraih dana 80 triliun dari rencana penerbitan 6 SBN retail pada tahun ini. Nah, dari target itu sekitar 77 triliun telah terrealisasi dari hasil penjualan sukuk negara retail seri SR014, obligasi negara retail ORI seri ORI 019, savings bond retail SBR seri 010 dan SR015. Pada Januari-Februari 2021, pemerintahan telah menerbitkan ORI 019, kemudian SR014 pada Februari-Maret 2021, SBR 010 pada Juni-Juli 2021, dan SR015 pada Agustus-September 2021. Rencana pemerintahan akan membuka masa penawaran SBN retail kelima, yakni ORI 020 pada 4 Oktober 2021. Rencananya masa penawaran ORI 020 akan berlangsung hingga 21 Oktober 2021. Apa sebenarnya obligasi? Melansir laman DBS, obligasi adalah sebuah istilah di dalam pasar modal yang memiliki arti surat pernyataan utang terhadap pemegang obligasi. Selain oleh pemerintah, obligasi bisa diterbitkan oleh korporasi dan investasi. Obligasi, terlebih obligasi yang diterbitkan pemerintah, makin banyak diminati lantaran dipercaya memberi keuntungan yang cukup besar dibanding instrumen investasi lain. Pemegang obligasi bisa mendapatkan cuan dari imbal hasil yang diperoleh berupa kupon yang diberikan secara berkala serta dari capital gain yang bisa didapat dari selisih harga saat transaksi di pasar obligasi. Investasi obligasi juga relatif aman dan terjamin. Soal keamanan berinvestasi obligasi pemerintah, government bonds dipegang dan digadang-gadang jauh lebih aman karena adanya jaminan pengembalian dana investor. Pada saat jatuh tempo obligasi tiba, Anda sebagai investor tidak perlu mengkhawatirkan resiko gagal bayar. Pasar perdana dan pasar sekunder. Untuk bisa berinvestasi obligasi, Anda bisa membeli obligasi melalui 2 jalur, yaitu lewat pasar perdana dan lewat pasar sekunder. Apa saja perbedaan investasi obligasi pasar perdana dan investasi obligasi pasar sekunder? Yang pertama, obligasi pasar perdana. Nilai par value sama halnya seperti pembelian saham. Investasi obligasi bisa dilakukan pada kesempatan pertama saat obligasi dilepas ke publik. Yang kedua, transaksi terbatas. Membeli obligasi negara lewat pasar perdana akan memberi kesempatan Anda mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi seiring banyaknya peminat obligasi. Transaksi obligasi pasar perdana juga memiliki keterbatasan waktu. Selain itu, juga tidak semua obligasi yang dibeli di pasar perdana bisa diperjualbelikan kembali di pasar sekunder. Beberapa obligasi yang memiliki rentang waktu jauh tempo singkat hingga 3 tahun. Biasanya
tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Obligasi pasar sekunder, yang pertama fleksibel, yang kedua terjangkau. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.